Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waksono, saya akan mempresentasikan hasil laporan orientasi instansi pemerintah bagi ketika Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan. Saya mengangkat judul upaya peningkatan kualitas pelayanan dengan memberikan papan informasi berpuasa kepada pasien yang akan dilakukan tindakan di rumah sakit. Latar belakang masalah orientasi P3K dilakukan oleh pemerintah yang pelaksananya berdasarkan pada kurikulum dan menggunakan sistem informasi yang ditetapkan oleh lembaga administrasi negara. Sebagai perawat orientasi, P3K sangat bermanfaat dalam memahami tugas dan fungsi, nilai-nilai serta etika jabatan yang perlu diketahui. Selain itu, mengetahui identitas Kabupaten Pekalongan mengikuti visi misi tujuan rencana jangka menengah maupun jangka panjang. Penyusun mengambil isu dengan memberikan papan informasi jadwal puasa kepada pasien yang akan dilakukan tindakan dilatar belakangi sebagai upaya peningkatan pelayanan ke pasien sesuai dengan misi Bupati nomor 4, yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan terjangkau, serta sesuai dengan misi RSUD Kraton, yaitu rumah sakit pilihan utama yang aman, nyaman, dan dengan mutu kesinambungan. Maksud dan tujuan. Maksudnya yang pertama adalah mengenal tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah. Tujuannya adalah peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah serta mengimplementasikan hasil observasi. Waktu dan tempat. Waktu kegiatan dilaksanakan mulai tanggal 5 Desember sampai dengan 22 Desember 2025. Tahap pertama pembukaan tanggal 5, terus tahap kedua tanggal 8 sampai tanggal 10 itu pembelajaran daring, tahap ketiga aktualisasi dan penyesuaian laporan dari tanggal 11 sampai 19 Desember dan terakhir untuk nanti tanggal 22 Desember 2025. Tempat penyelenggaraan orientasi P3K di Aula Sekda Kabupaten Pekalongan dan di Kraton. Nilai dan etika OPD. Visi Bupati Pekalongan 2025 sampai 2029 adalah Kabupaten Pekalongan yang maju, adil dan sejahtera. Isinya adalah satu, memperkuat kualitas sumber daya manusia Kabupaten Pekalongan. Dua, mengentaskan pembangunan dan penyediaan infrastruktur yang merata dan berkualitas. Tiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan barang dengan berdaya saing. Empat, memperkuat ketahanan bencana dan mengelola lingkungan hidup berkelanjutan. Lima, memperkuat informasi serta kelola pemerintah yang melayani. Selanjutnya, tugas manajemen, tugas pokok dan fungsi P3K. Tugas pokok P3K di OPD itu melakukan pengajian keperawatan dasar. Dua, melakukan komunikasi terpenting. Tiga, melakukan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Empat, memfasilitasi penggunaan alat pengaman atau pelindung. Tujuh, mendokumentasi tindakan keperawatan. Fungsi P3K di OPD. Pertama, independen dan lanjut ke rencana kerja P3K. Verifikasi pasien ada tiga. Yang pertama, upaya peningkatan pelayanan dengan memberikan faktor informasi
mengurangi kepatuhan pasien dan keluarga pasien dalam pembuangan sampah yang kita belum dengan edukasi perilaku BS pada pasien dan keluarga pasien. Isu yang dianggap dalam upaya peningkatan pelayanan dengan memberikan paparan informasi sesuai kuasa kepada pasien dan dilakukan tindakan di ruang terus. Lanjut metode pelaksanaan orientasi di lapangan. Pertama, melakukan diskusi dengan kepala ruang dan mentor terkait gagasan bahwa perlu adanya paparan informasi sesuai kuasa pasien. Yang kedua, membuat media paparan informasi jadwal kuasa pasien. Ketiga, melakukan sosialisasi pada perawat terhadap adanya media paparan informasi jadwal kuasa pasien. Keempat, bukan observasi media paparan informasi jadwal kuasa pasien. Lanjut, dokumentasinya betul sama konsultasi dengan mentor dan kepala ruang. Terima kasih Mas Wasdono telah memaparkan hasil orientasi di lapangan. Ada beberapa yang mungkin ingin saya tanyakan. Apa alasan Mas Wasdono mengambil isu peningkatan kualitas pelayanan dengan memberikan paparan informasi jadwal kuasa? Saya menganggap isu ini karena untuk mengurangi kelupaan atau kebingungan pasien saat diberikan program untuk operasi. Kita sebelum operasi, pasien harus puasa, biasanya lupa karena itu belum adanya bukti yang itu. Kemudian pada pasien apa saja yang diberikan informasi tersebut? Biasanya selain untuk pasien terpos sebelum operasi juga pemberian paparan informasi ini bisa digunakan untuk pasien USG atau CT scan atau laboratorium yang perlu kuasa terlebih dahulu. Mungkin cukup dari saya itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.